Tutorial kali ini saya akan membuat topologi dengan Autodesk Civil 3D, bisa juga dengan AutoCAD Map. Saya akan membuat topologi desain grid. Jadi ini desain gridnya, nanti saya akan buat topologi untuk dianalisa lebih lanjut dengan menggunakan topologi analisis. Saya tutup dulu. Jadi ini grid suatu wilayah pekerjaan tanah. Nanti saya akan membuat analisa monitoring pekerjaan tanah, remaining cut, remaining fill dengan menggunakan grid ini. Grid ini didesain ukuran, ini ukurannya 200 kali 200 ya, length 200. Kemudian ini juga 200. Kemudian diberi nama tiap area. Ini kita sebut baris apa ini, baris A, ini kolom A, ini kita sebut kolom aja, kolom A, ini baris 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini sudah kita ambil. Jadi nanti kita akan membuat topologi dengan centroid angka tadi. Jadi kita di sini apa tadi nama filenya ya? Ini namanya grid induk. Ini namanya grid induk. Ini grid induk ID. Jadi kita buat properties layer aja biar mudah. Kita namakan grid. Namanya grid bintang, grid bintang. Oke, jadi semua layer nanti. Nah, ini layer grid hanya ini layer semuanya. Nah, ini layer grid. Grid Indo ID saya beri warna kuning biar beda. Nah, oke. Kita perhatikan di sini untuk garis layarnya adalah grid induk, kemudian untuk titik grid induk ID. Kita aktifkan planning and analysis untuk yang Civil 3D 2021. Kalau pakai Civil 3D AutoCAD biasa tidak perlu pindah planning ke planning and analysis. Jadi kalau sudah pindah ke planning analysis, ada tools taskpan. Ini taskpannya AutoCAD Map. Kalau tidak tampil ini diketik aja di sini map w space, pilih on. Nah, ini tampil. Kita akan buat topologi. Kita namakan yang ini topologi 200 ya. Create jenis topologinya poligon, namanya TP200. Deskripsinya grid 200 kali 200. Select link. Nah, link ini adalah nama layer dari garis tadi. Tadi kan layernya di grid induk ya. Oke. Kemudian next. Ini next saja, node-nya nggak perlu. Select centroid. Nah, centroid itu titik tengahnya atau ID yang titik tengah berupa teks, bisa juga buka blok. Nah, kita pilih yang layer aja. Tadi teksnya ada di layer yang apa tadi? Layernya tadi G. Nah, grid induk ID. Oke. Dan next, create centroid kita uncheck karena kita ya semua kotak ini sudah ada
teksnya, kemudian next, finish. Nah, di sini sudah ada TP 200. Kalau tidak ada kesalahan seperti itu ya. Kalau ingin mengecek propertiesnya, kita pilih ini, terus properties. Nah, di sini ada, nah ini ada topo TP200, tipenya polygon centroid, ID-nya 372. Ini ID yang di-generate oleh AutoCAD Map. Nah, areanya 4 hektar, ini 40.000. Perimeternya 800. Oke, kemudian saya ingin membuat layer baru. Saya beri nama apa? Grid. Saya beri nama grid 20. Nah, grid 20 ini nanti saya akan membuat, kita kasih warna yang beda, Pak. Beda hijau aja. Bikin sekarang ini 200, saya akan membuat grid kecil yang di dalamnya nanti sekitar 20. Jadi sepanjang ini nanti akan ada 20 gate, akan ada 10 titik, 10 kotak. Jadi kita buat polyline dari sini ke sini ya. Kemudian kita offset 2. Oke, kemudian kita copy aja. Sebenarnya bisa pakai array tadi, tapi enggak. Oke, dari sini ke sini, objek snapnya saya aktifkan, ke sini, sini. G H I J kurang 1 polyline. Oke, kemudian arah yang ke arah kolom. Oke, kemudian kita offset 20. Kok ke situ tuh? Oh, ini karena aktif ininya, offsetnya. Kita hapus saja dulu. Objek snapnya kita matiin, offset sebanyak 20. Oke, ke sini, arah sini, arah sini, arah sini. Oke, kemudian kita copy, pilih fence gini. Oke, base pointnya di sini, aktifkan offset 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32. Tinggal yang terakhir. Kita akan membuat topologi poligon ini agak banyak juga ini, tergantung nanti komputernya kuat apa enggak. Layer, kita bikin layer baru lagi untuk menampung ID grid 20 underscore ID, warnanya putih aja, warnanya putih. Oke, grid 20 garisnya, kemudian nah ini kita lakukan proses clean up drawing. Clean up itu untuk persyaratan poligon di titik persimpangan ini harus putus. Kita off kan dulu yang grid sebelumnya ya, kita grid induk ini kita tutup. Oke, jadi nggak boleh ada garis yang panjang ini, kita harus break di perkotak ini, harus garisnya putus, syarat untuk membuat topologi poligon. Kita buat buat drawing cleanup dulu. Select tadi apa, grid 20 ya, CDG grid 20. Next, ini kita break crossing, kemudian nanti kalau ada duplikat dihilangin, kemudian kalau ada objek yang kecil, umpamanya 10 cm, nanti otomatis dihapus. Kemudian pre-crossing udah ini aja, nggak apa-apa. Jadi dia akan memproses garis nanti yang bersilangan akan dibuat, yang bersilangan akan diputus atau di break garisnya. Kemudian kalau ada layer yang line yang duplikat, ini linear object point duplikat akan dihapus. Kemudian kalau ada objek yang lebih kecil dari 10 cm nanti akan dihapus. Next, kita ini modify, terus kita klik finish. Mungkin agak lama ini karena garisnya banyak, kita tunggu aja. Oh, ternyata udah selesai. Kita lihat, nah ini kan sudah putus. Nah, ini sudah putus. Habis itu kita akan buat topologi. Topologi create, kita namakan TP20. Kemudian linknya kita ambil yang grid tadi, grid 20 ya. Jadi untuk pembuatan topologi ini lebih bagus dan lebih mudah kalau objeknya itu dipisah-pisah berdasarkan layer. Select centroid ini tidak ada tadi ya, nggak ada. Oh sorry, ini layernya di set aja, layernya walaupun nggak ada, layernya di set aja, layernya di grid 20 ID. Oke, next. Nah ini create missing centroid, dia akan membuat centroid sendiri berupa titik. Kalau yang sebelum tadi berupa tag, ini kita ubah berupa titik di 20 ID. Oke, next, kemudian finish. Nah ini ada warning, the topology that you are about to create has more than
25,000 links. This may take some time to create. Do you want to continue? Ya kita continue aja yang kita mau bikin. Kalau lama ya kita tunggu. Ternyata nggak begitu lama. Ini ada titiknya di tengah. Nah, kalau ingin titiknya PD mode titik 35. Nah, size-nya umpamanya kita pilih 1. Nah, ini sudah ada topologinya. Kemudian saya ingin membuat daftar titik-titik ini akan ada di grid berapa saja. Nah, itu nanti kita lakukan yang namanya overlay topologi. Tadi diaktifkan lagi yang grid. Jadi saya ingin tahu atau ingin membuat laporan titik-titik mana yang masuk ke grid 32, D32. Nah, titik-titik itu nanti akan kita gunakan untuk mengisi elevasi. Jadi di sini nanti bayangan saya adalah saya akan membuat DTM atau surface, kemudian dari surface itu akan diketahui kurang cut atau kurang fill-nya berapa, nanti ditulis di tiap grid yang berkoordinat yang grid dengan ukuran 20-20 tadi. Ini 20. Oke, kita lakukan overlay topologi. Ini kita lakukan overlay TP200 ke TP20 ya. Lakukan di sini analisa topologi query. Topologi query itu analisa to overlay. Kita pilih yang apa ya? Sama aja ini, siapa identity aja coba. Identity source-nya itu TP200 ya. Overlay-nya TP20. Jadi nanti TP200 akan menimpa ke TP20. Output topologinya kita beri nama TP intersect 20 ya. Ini dikasih deskripsi topologi hasil overlay TP200 ke TP20. Oh iya, ini layarnya harus dibuat baru ya. Sementara saya taruh di 0 aja lah. Saya taruh di 0. Kemudian next, ini output atribut. Output atribut itu adalah informasi yang akan kita sertakan pada saat proses topologi. Ini kita klik ini source ya, ini TP200. Jadi kita akan mengikutkan string. Jadi nanti string itu tulisan grid karena berupa teks tadi, jadi F32 dan seterusnya nanti bisa tertulis di hasil topologi. Overlay-nya kita ambil ini overlay atribut. Overlay-nya itu tadi kan TP20 ya. Jadi kita ambil di TP20 yang ID. Nah, ini ada objek data, kita sebut kode
D intersect TP 200 kali TP 20. Ini kita kasih keterangan objek data hasil overlay TP 200 dan TP 20. Bedanya apa? Kalau yang di tadi di sini kan output topologi itu hanya berisi topologi, belum ada objek datanya. Sedangkan kalau ini tuh berisi objek data. Nanti saya perlihatkan hasilnya apa yang saya maksud. Kemudian centroid, oke ini finish saja. Kita tunggu hasil overlay-nya. Agak lama juga ya. Kita tunggu aja. Semoga nggak error. Nah, ini sudah selesai. Coba kita off-kan layer grid ini. Visibility off. Nah, yang tampil layer 0 yang hasil overlay. Kita cek ini vertis. Nah, di sini. Ya, ini ada topo, itu hasil yang nama topologinya sesuai dengan ini yang kita definisikan tadi. Topo intersect 20. Kemudian ada ini OD, objek data. Jadi ini stringnya D32, ini terletak di grid D32, ID-nya ID baru, T-new ID ini 32452. Nah, sekarang kita akan ekspor hasil koordinat ini ke CSV. Nanti akan kita olah menjadi daftar koordinat dan grid untuk memonitor galian dan timbunan. Jadi koordinatnya nanti akan tetap di centroid 2020, kotak di 2020 ini. Caranya kita pilih TP ini ya, kemudian kita analisis topologi query, kemudian kita define query, lokasinya all, kita pilih ini report. Nah, report option, kita tentukan ekspresinya. Nah, yang diambil itu ini T-new, oke, add, kemudian string. Nih, jadi ini tuh T-new ID, itu ID-nya ID topologi intersect 20, string itu adalah nama gridnya. Sekarang kita ambil koordinatnya, itu kita ambil di bagian properties. Ini X1, kemudian ini X2. Y1, sorry. Outputnya kita simpan di sini aja. Kita kasih nama XY grid 20. Susunannya point ID grid ID, kemudian X dan Y.
Kok kepanjangan ya? Kepanjangan ini. Langsung gini aja, grid ID, terus grid Nah, jadi save, kemudian oke, execute. Ya, mulai nulis. Kita lihat hasilnya ya. Lumayan lama juga ya. Ini kita tadi taruh di sini. Nah, ini ada 3 mega untuk ukuran text file. Kita edit sini. Nah, ini ukurannya. A32, kemudian B, seterusnya sampai bawah. Ini depan koordinatnya X, koordinat Y. Ya, nanti koordinat inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung progres. Silakan dicoba untuk progres. Untuk cara menghitung progres nanti kita bahas di tutorial berikutnya. Terima kasih.